materi yang penting ini langsung dari ahlinya, dari masternya. Waktu dan tempat kami persilakan, Ustaz. Ya, terima kasih Mas Indra. Mitra HNI dimanapun Anda berada, rasanya memang gimana ya untuk menjadi sukses di HNI itu dibilang susah, sebenarnya gampang, dibilang gampang tapi juga nggak gampang-gampang banget begitu kan. Ya, tapi untuk mendapatkan kesuksesan bersama HNI kita harus punya ilmunya gitu. Nah, ilmunya apa gitu? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dua ilmu yang harus dimiliki seseorang kalau dia ingin sukses dan bahagia. Nah, kita belajar dua ilmu ini aja lah. Kalau kita pengen sukses dan bahagia, maka harus menguasai dua ilmu ini. Nah, dua ilmu ini diterapkan di HNI keren banget gitu. Ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana memotivasi jaringan? Jaringan saya kok banyak yang lemes, banyak yang tidak semangat, tidak bergerak dan sebagainya. Mungkin permasalahannya mereka tidak memiliki dua ilmu ini. Ya kan, dua ilmu ini penting sekali dalam menjalankan kesuksesan bersama HNI. Mitra HNI dimanapun Anda berada, ilmu yang pertama seperti tadi saya katakan adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah atau ilmu mengenal tujuan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Allahu ghayatuna, Allah adalah tujuan hidup kita. Ya kan, startingnya itu di Allah dan finishnya di Allah. Maka fahami betul tentang tujuan Anda menjalankan HN ini, harus paham. Ilmu tentang tujuan ini harus paham. Why? Ya, mengapa kita bersama dengan HN ini, kita harus paham. Ya, tujuan yang jelas menjalankan HN ini. Kita bukan hanya sekedar berbisnis seperti orang lain. Pada saat seorang mitra kita sukses naik panggung, lalu kita teringat bagaimana dia memulai merintis gitu. Lalu kita dampingin dia sampai dia sukses. Itu suatu kebahagiaan yang nggak bisa dinilai dengan uang. Dan disitulah kenikmatannya menjalankan HNI. Di situ. Bukan hitung-hitungan, nanti maaf ya udah level ke-10, level ke-11 udah nggak masuk. Nggak bisa begitu, nggak bisa. Nggak menarik. Bukankah S yang kelima saudara gitu. Semakin banyak saudara, semakin banyak saudara. Nah, mitra HNI dirahmati Allah. Ilmu yang pertama adalah ilmu tentang tujuan. Dalam sebuah buku Seven Habits, Stephen Covey, dia menulis salah satu tentang 7 karakter yang efektif itu adalah start from the end. Memulai dari akhir. Start from the end. Memulai dari akhir. Semuanya memulai dari apa tujuan akhir Anda. Apa tujuan akhir Anda menjalankan HNI, apa ini? Gitu kan? Apa motivasinya? Waktu saya mengalami demotivasi, tidak termotivasi untuk menjalankan HNI, saya konsultasi ke mentor saya. Saya konsultasi. Pak, gimana nih, saya lagi drop nih. Apa jawaban beliau? Sangat sederhana sekali. Pak Bagus, coba ingat-ingat kembali awal Anda bergabung HNI itu apa gitu. Kalimatnya sederhana. Apa motivasi Anda bergabung di HNI? Begitu saya teringat lagi dengan motivasi bergabung, gerak lagi. Nggak perlu kalimat-kalimat motivasi, nggak perlu sebagainya. Udah, ingatkan kembali motivasi Anda bergabung di HNI, Anda akan bergerak dengan ketika Anda punya tujuan yang jelas. Nah, begitu bicara tentang tujuan, Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, kata Allah. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Niscaya akan aku kabulkan. Kita disuruh meminta sama Allah. Tugas kita meminta. Ada yang bilang, Ustaz gimana mau minta? Ibadahnya saya masih bolong-bolong, masih banyak maksiat. Justru dengan meminta kita ibadah. Meminta itu bagian dari ibadah. Karena perintah, Ud'uni, mintalah kepadaku, kata Allah. Mintalah padaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan. Tugas ini apa? Cita-cita antum? Pengen punya pesantren, Ustaz. Pengen bangun masjid, pengen punya rumah Quran. Itu yang dibangun. Itu yang dibangun. Bukankah Nabi Sulaiman mencontohkan kepada kita sebuah doa? Doanya Nabi Sulaiman. Apa doa Nabi Sulaiman? Diabadikan dalam surat Shad ayat 35. Rabbik firli wahabli mulkala yang bagi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab.
Ya Tuhanku, ampunilah aku, berikanlah aku kerajaan yang tidak ada yang memiliki kerajaan itu setelah zamanku. Ditutup dengan innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Suatu keyakinan yang luar biasa pada Allah bahwa engkau maha memberi. Minta. Hanya. Pada saat Nabi Sulaiman berdoa seperti itu, apakah Nabi Sulaiman berpikir bagaimana caranya? Tidak, Nabi Sulaiman tidak pernah berpikir bagaimana caranya. Dia closing innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha memberi, semuanya diserahkan pada Allah. Tugas kita meminta, tugas Allah mengabulkan. Jangan pernah berpikir bagaimana cara Allah mengabulkan. Ini yang menjadi masalah. Ini yang menjadi masalah. Tugas kita adalah meminta dan meyakini bahwa doa kita akan dikabulkan Allah. Sudah, mitra HNI dimanapun Anda berada, pastikan Anda punya cita-cita, punya tujuan yang jelas. Ya. Tujuan yang jelas harus kuat di dalam diri Anda. Apa motivasi Anda bergabung di HNI? Pahami betul tentang ide besar HNI itu. Hijrah produk, kuasai pasar, pemberdayaan. Luar biasa itu. Ya. Ilmu yang kedua, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah ilmu ma'rifatul insan. Ilmu mengenal manusia atau mengenal cara mencapai tujuan. Setelah kita bicara tentang tujuan yang udah kuat, maka yang kedua adalah ilmu tentang cara. Caranya harus paham kita. Nah, bicara tentang cara, ini jangan kita pikir, kalau kita mikir nggak bakalan ketemu. Saya pernah ditanya, Pak Bagus, bagaimana awal mulai menjalankan HNI? Strategi apa? Saya nggak punya strategi. Saya nggak punya strategi, gitu, masalah. Nggak tahu saya ilmu tentang HNI juga nggak tahu. Yang saya tahu adalah saya pengen ke sana, ya sudah bismillah. Seperti perjalanan dari Bekasi ke Surabaya. Yang perlu kita lakukan apa? Udah jalan aja dulu. Jalan aja dulu. Bekalnya kurang. Bekal bisa dicari belakangan. Gitu. Begitu jalan kita akan menemui hambatan-hambatan. Yang penting tujuan kita kuat, niat kita bener, kuat sampai Surabaya. Pasti ada cara untuk mencapai sana gitu. Action dulu gitu. Nah setelah action nanti kita ada salah sedikit nggak masalah, kita tanya, salah sedikit tanya, begitu. Allah akan tunjukkan cara-caranya. Nah, mitra HNI yang dirahmati Allah, dua ini yang akan kita bahas di sini. Ilmu tentang tujuan dan ilmu tentang cara. Ilmu yang pertama adalah, ilmu cara yang pertama adalah ilmu surat Al-Mu'minun ayat 1. Qad aflahal mu'minun. Ya. Satu dulu mas, yang awal-awal. Nah, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Ya. Sungguh beruntung orang yang beriman. Qad ini kata sumpah, pasti gitu. Allah memberikan garansi kalau Anda beriman pasti Anda orang yang sukses. Beruntung ini orang sukses dan bahagia. Kenapa? Ada orang sukses tapi tidak bahagia, beruntung nggak? Nggak beruntung. Ada orang yang bahagia tapi tidak sukses, beruntung nggak? Nggak beruntung. Ada yang beruntung adalah orang yang sukses dan bahagia. Abdullah ibnu Abbas mendefinisikan aflaha ini adalah bertemunya keinginan kita dengan irodatnya Allah. Kita punya keinginan, Allah punya irodat. Ketemu titik temunya itu disebut dengan aflaha, al-falah. Ya, makanya grup saya grup al-falah. Kenapa? Karena kesuksesan yang kita dapatkan itu tidak lebih dari keberuntungan yang Allah berikan. Tidak lebih. Kalau bicara lebih hebat ngomong, ada orang yang lebih hebat dari kita ngomongnya. Ada orang yang lebih pintar dari kita. Ada yang lebih gigih dari kita. Tapi toh dia mereka nggak sukses. Ya kan? Ada teman saya lulusan Jerman, S2. Tapi tidak lebih sukses dari kita gitu. Ya, walaupun definisi sukses nanti berbeda-beda ya. Artinya apa? Tidak ada jaminan kecuali keberuntungan dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Ulangin, bertemunya antara kesiapan, bertemunya antara keinginan kita dengan iradat Allah. Bertemunya antara kesiapan dengan kesempatan. Kesiapan adalah